Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diknik Zulfakor dengan nomor induk mahasiswa 228410002. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penerapan multimedia dalam pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Profesor Yaya S. Kusuma MSI PhD dan juga Dr. Rosina Sundayana MPD. Pada video ini saya akan membahas tentang alat peraga berbasis teori kemungkinan. Untuk membuat alat peraga berbasis teori kemungkinan ini diperlukan gergaji, kemudian palu, kemudian penggaris, cutter, dan bahan-bahannya kayu, kemudian memerlukan paku, kemudian pilok, kemudian bola besi berukuran diameter 5 mm, kemudian akrilik yang bening. Alat peraga berbasis teori kemungkinan yang saya buat merupakan teori yang ditemukan oleh Francis Galton yang dinamai Galton board atau papan Galton, di mana pada papan Galton ini terdapat banyak pasak dan juga slot. Ketika kita membalikan papan ini, maka bola-bola besi itu akan jatuh pada pasak-pasak dan kemudian akan menempati slot. Nah, ini seperti ini. Ini bola-bola besinya ketika diturunkan akan melewati pasak, lalu kemudian masuk pada slot. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang pasak. Pasak pada papan Galton ini berbentuk segitiga. Ini pasak yang pertama, kemudian diikuti pasak di baris kedua, kemudian diikuti pasak di baris ketiga, 1, 2, 3, kemudian di baris yang keempat, di baris yang kelima, dan seterusnya sampai masuk pada slot. Setiap bola yang jatuh ini akan memungkinkan bola besi ini jatuh akan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Kemudian ketika jatuh ke sini pun sama, akan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ini pun bisa ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ketika jatuh ke sebelah sini, ini pun akan memungkinkan bola jatuh ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, dan terus seterusnya. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sampai bola-bola yang jatuh ini masuk pada slot-slot yang ada di bawah. Dan diharapkan karena memang bola jatuh yang ini di tengah ini, dan kemudian diharapkan ini masuk yang paling banyak itu ke slot-slot yang ada di tengah. Kemudian yang ke pinggirnya itu lebih sedikit gitu ya. Baik, jika dilihat dari bentuk pasak-pasak yang ada di papan Galton, ini kita perhatikan ini membentuk segitiga Pascal. Selanjutnya kita akan coba membahas mengenai segitiga Pascal dan kaitannya dengan materi binomial. Segitiga Pascal seperti yang setelah kita ketahui, yang paling atas itu 1, kemudian barisan yang kedua 1, 1, kemudian barisan selanjutnya 1, 2, 1, kemudian 1, 3, 3, 1, selanjutnya 1, 4, 6, 4, 1. Oke. Kaitannya dengan materi binomial yang biasa misalkan sebelah sini. Ini ada X tambah Y, di mana X ini pangkatnya itu pangkat 1, kemudian ini pun Y itu pangkat 1. Ini tidak usah ditulis kalau memang pangkatnya itu pangkat 1. Kemudian ketika kita berbicara X tambah Y pangkat 2, X tambah Y pangkat 2 ini sama dengan X tambah Y
kali X tambah Y, dimana ini kita kalikan, kemudian ini pun sama, dan hasilnya X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kalau ini kita perhatikan pangkatnya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, dan ini pangkat 4. Di pangkat yang 1, yang ini, kemudian pangkat 2. Pangkat 2 yang paling awal itu pangkat 2, X pangkat 2. Kemudian selanjutnya yang paling akhir Y juga pangkat 2. Nah, kita perhatikan koefisiennya. Koefisien yang berkaitan dengan segitiga Pascal. Yang pertama ini 1, kemudian 2 dan 1. Ini pun sama, koefisiennya 1, di sini 2 dan di sini 1. Begitu. Selanjutnya ketika misalkan X tambah Y pangkat 4. Nah, kita berbicara di barisannya ini. X tambah Y pangkat 4. Ini jadinya itu X pangkat 4. Kemudian ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 1, nggak usah ditulis, dan ditambah X pangkat 0. Kemudian yang hasilnya 1, ini pun sama, tidak usah ditulis. Selanjutnya kita beralih dari belakang ke depan. Ini menjadi Y pangkat 4, kemudian Y pangkat 3, Y pangkat 2, dan Y pangkat 1. Ini pun sama, tidak usah ditulis, dan di sini Y pangkat 0. Nah, selanjutnya kita perhatikan ke segitiga Pascal. Untuk mengisi koefisien di sini, kita perhatikan ke segitiga Pascal itu. Yang barisan ini. Koefisien yang pertama 1, kemudian diikuti 4, kemudian 6, kemudian 4, dan terakhir 1. Itu kaitannya mengenai segitiga Pascal dan binomial. Baiklah, inilah alat peraga berbasis kemungkinan yang saya buat dan kaitannya dengan materi pembelajaran matematika binomial. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.